Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam PJJ mata pelajaran fikih kelas 8 semester pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wa istifada wal hatha 'ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Materi kita hari ini adalah tentang sujud syukur. Jadi satu ilmu yang ada dalam agama kita, yang dimana seringkali saya ucapkan ada hal yang tidak boleh kita bosan untuk mempelajarinya, yaitu satu hal yang nggak boleh bosan, yaitu belajar tentang ilmu ibadah terhadap Allah Ta'ala, karena dengan ilmu tersebut maka Allah akan menerima amal ibadah kita. Kita masuk ke dalam kompetensi dasar. Kita lihat bersama bahwa yang dituntut pada pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa meyakini hikmah bersyukur, membiasakan hidup bersyukur kepada Allah Ta'ala, memahami ketentuan sujud syukur, menegakkannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti di sini kita akan menjelaskan pengertian sebab dan rukun sujud syukur, sebutkan syarat, tata cara, serta hikmahnya. Bisa kita lihat di sini ada peta konsep. Jadi ada pertama kita mempelajari pengertian sebab, hukum, syarat dan rukun, 3 bacaan sujud syukur, dan terakhir hikmah sujud syukur. Yang pertama yang kita bahas pada hari ini adalah pengertian sebab dan hukum sujud. Anak-anakku tolong diperhatikan dengan seksama supaya setelah materi ini selesai kita semua dapat mendapatkan satu ilmu yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sujud syukur. Syukur adalah berterima kasih. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan untuk berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Inilah sebab sujud syukur, dan sujud syukur tidak ada melainkan dengan 3 sebab ini. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat ini bukan nikmat yang seperti kita dapatkan dengan misalnya bernapas, kita mendapatkan kemampuan untuk berjalan, bukan seperti itu, tapi nikmat yang luar biasa yang sehari-hari kita tidak mendapatkan, lantas pada satu saat kita mendapatkannya dan kita anggap itu sebagai nikmat yang luar biasa, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Contoh, ketika ada kecelakaan atau kebakaran atau apapun yang bisa membahayakan kita, tapi kita terhindar dari bahaya tersebut, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan berita yang menggembirakan. Contoh, seseorang yang sudah lama tidak bekerja, lantas dia daftar ke sana kemari, dan pada suatu saat dia mendapatkan berita bahwa dia diterima bekerja pada bidang yang dia mumpuni dalam bidang tersebut. Atau seseorang siswa yang di rumahnya orang tua mengambil rapot, lalu orang tua mengabarkan bahwa anak tersebut mendapat ranking 1, maka disunahkan mengerjakan sujud syukur. Dan inilah 3 sebab yang menyebabkan seseorang disunahkan, sekali lagi disunahkan untuk sujud syukur. Di luar itu maka tidak ada kesunahan untuk sujud syukur, dan tidak ada sujud di luar sujud dalam sholat, sujud syukur, dan nanti satu bahasan kita lagi sujud tilawah. Pelaksanaan dan hukumnya. Pelaksanaan sujud syukur ini hanya di luar sholat. Berarti apabila seseorang mendapatkan nikmat di dalam sholat, atau dia mendapatkan kabar ketika sholat, atau dia terhindar
musibah ketika sholat, maka tetap dia tidak disunahkan untuk sujud syukur ketika sholat. Kalau dia ingin sujud syukur, maka dia laksanakan di luar sholat. Hukumnya sunnah. Kita masuki poin kedua, syarat dan rukun sujud syukur. Syarat yang pertama, kita sering mendapatkan hal ini sama seperti kita sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Jadi apabila orang yang sujud tapi di badannya ada najis atau dia belum berwudu, maka tidak sah sujudnya. Yang kedua, menghadap kiblat. Jadi tidak boleh dia menghadap kiblat. Tidak boleh dia menghadap selain kiblat. Contoh seperti kita dapetin orang-orang yang bermain sepak bola. Lantas dia ketika gol dia membuat selebrasi, dia sujud tanpa dia memperhatikan arah kemana dia sujud. Yang ketiganya adalah menutup aurat. Jadi untuk aurat laki-laki minimal antara pusat dan lutut. Untuk perempuan seluruh badan kecuali wajah dan lapak tangannya. Maka apabila itu dilanggar, terlihat dan mereka sujud, maka sama saja sujudnya kurang syarat, otomatis sujudnya tidak sah. Dan ini adalah rukun sujud syukur. Yang pertama, ada niat. Cukup ketika orang pengen sujud syukur, dia berniat di dalam hati berbareng dengan takbiratul ihram. Jadi dia angkat tangannya, dan angkat tangannya hukumnya sunnah. Dia membaca Allahu Akbar, dan itulah namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar, sambil takbiratul ihram, sambil mengucap Allahu Akbar, hatinya mengucapkan saya niat sujud syukur. Cukup seperti itu. Setelah itu lantas dia langsung sujud 1 kali, bukan 2 kali. Cukup 1 kali. Yang keempatnya, setelah sujud dia langsung duduk seperti duduk at-tahiyat akhir. Yang kelima, tertib. Artinya dia tidak boleh salam dulu baru sujud, atau misalnya sujud dulu baru takbiratul ihram. Tertib ini adalah mengedepankan yang dahulu dan mengakhirkan yang belakang. Jadi berurutan. Itulah yang dinamakan tertib, tidak ngacak. Bacaan. Mari kita baca bersama, dan saya harapkan para siswa dan siswi untuk mengulang-ulang sampai kita bisa menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Kenapa kita mesti melakukan sujud syukur? Ini ada hikmah, sedikit hikmah yang bisa diutarakan. Karena dengan mendapatkan suatu kenikmatan, terhindar dari bahaya, atau mendapatkan suatu kabar yang menggembirakan, maka kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu mengingatkan bahwa semua itu dari Allah Ta'ala, dan itu di luar kemampuan kita. Dan oleh karena itu sudah pantas dan layak, sangat layak. Apa yang kita dapatkan, maka kita dianjurkan oleh agama untuk sujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud syukur itu adalah mengingatkan bahwa semua yang kita dapatkan adalah semua dari Allah Ta'ala. Setelah penjelasan yang tadi saya berikan, tolong perhatikan gambar di bawah ini. Kita dapati 2 atlet, yang pertama atlet sepak bola, yang kedua atlet badminton, sedang sujud syukur, dan yang kita kenal dengan istilah selebrasi. Atau ada artis-artis yang akademisi musik macam-macam, ketika dia terpilih menjadi nomor 1, juara 1, langsung sujud. Apakah sujud itu sujud syukur?
Apakah termasuk sujud syukur? Apakah sudah lengkap syarat dan rukunnya? Bagaimana hukumnya sujud seperti itu? Saya minta kepada siswa-siswi untuk mencatat di selembar kertas komentar kalian tentang dua gambar ini atau sujud-sujud yang sering kita dapatkan, kita lihat, tapi setelah mendapatkan penjelasan ini ternyata ya ada yang sesuai, ada yang tidak. Tapi saya mengambil sampel dua ini, dua atlet sepak bola dan badminton. Bagaimana pendapat kalian tentang dua orang ini? Tulis di kertas dan kirim via WA ke nomor saya. Cukup demikian. Mohon maaf wal ridha. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.